Selamat pagi teman-teman dan Bapak Ibu Guru. Di pagi yang cerah ini kita masih dapat melaksanakan ibadah walaupun secara online. Mari sebelum kita memulai, mari kita menyanyikan lagu Waktu Tuhan. Walau di tengah situasi dan kondisi saat ini, di tengah masa pandemi, mari kita tetap semangat memuji nama Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Hatiku Percaya. Hanya
hatiku.
kepada yang menyampaikan firman Tuhan dipersilakan. Mari kita akan berdoa. Dan Allah Bapa kami dalam surga yang mulia, dalam Tuhan Yesus Kristus, segala puji dan syukur kami naikkan kepada Tuhan karena Engkau berlimpah dengan kasih karunia kepada kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami mau mendengar akan sabda firman-Mu. Tolonglah kami melalui kuasa Roh yang kudus, menuntun kami sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang setia mendengarkan firman-Mu, terlebih melakukannya. Tolong Hamba-Mu Tuhan dalam menyampaikan ini, biarlah apa yang disampaikan semuanya berdasarkan pimpinan Roh-Mu yang kudus sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini dari Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah firman Tuhan. Pagi ini renungan tentang orang bijaksana dan orang yang bodoh. Tentu kita sudah seringkali mendengar bagaimana orang bijaksana dan orang bodoh. Dalam kehidupan sehari-hari pun kita menemui akan hal itu. Nah, pada bagian ini, di waktu Tuhan Yesus di zamannya, rumah pedesaan itu biasanya dibangun dari lumpur yang biasanya sudah mengeras. Nah, karena dari lumpur yang mengeras itu, pencuri itu dapat mudah kemudian melubangi karena sifatnya rapuh atau lemah. Di Israel, cuaca itu dapat berubah dengan cepat. Selama musim panas yang sering terjadi sangat lama, sungai itu kadang banyak sekali yang kering semua. Kemudian ketika di musim dingin, hujan lebat membuat sungai kering itu berubah menjadi aliran air yang sangat deras. Bahkan kadang-kadang itu merubah daratan, itu berubah secara cepat. Dan di padang gurun pun bisa terjadi banjir, yang kemudian banjir itu bisa menyapu perkemahan, bahkan menghilangkan nyawa manusia dan juga ternak. Saat musim kering, pada waktu itu, orang-orang yang ada di sekitarnya itu biasanya berdiam diri di lembah. Sungai itu biasanya mengambil suatu kesempatan, yaitu mereka bercocok tanam di tepi sungai itu. Bahkan juga ada yang kemudian mendirikan pondok di atas tanah pasir itu. Mereka itu punya kesempatan seperti itu. Ternyata mereka tidak hanya memikirkan waktunya, tapi mereka memikirkan hasil yang akan diperoleh, tanpa memikirkan kalau nanti itu ada bahaya datang sekali-kali waktu. Bahkan hujan datang pun mereka tidak memikirkan hal itu. Nah, pada bagian yang kita baca ini, teks ini menuliskan tentang hujan yang turun, kemudian aliran air yang naik, kemudian juga tentang angin yang bertiup. Teks ini membandingkan juga antara orang bijaksana yang membangun di atas batu yang kokoh
dan juga orang yang bodoh yang membangun di atas pasir. Pada bagian teks ini sebetulnya Tuhan Yesus itu memberikan suatu teguran mengenai orang-orang yang pandai berseru Tuhan, Tuhan, tetapi tidak melakukan apa yang menjadi perkataannya Tuhan. Kalau kita perhatikan musibah banjir yang sering terjadi pada waktu di Palestina bisa menyebabkan suatu kerusakan, dan kerusakan itu begitu hebatnya pada bangunan rumah, bahkan bisa meruntuhkan fondasi jika fondasinya itu tidak kokoh. Maka rumah itu akan runtuh, luluh dengan tanah. Tapi jika fondasinya kokoh, tidak akan mudah, tentunya tidak akan mudah goyah, bahkan mudah runtuh atau rata dengan tanah. Nah, ketika musibah yang terjadi menggambarkan berbagai masalah yang sering dihadapi oleh manusia. Ketika dihadapkan masalah hidup yang berat, orang Kristen tidak mudah goyah imannya. Karena apa? Memiliki dasar iman yang kokoh. Dasar yang kokoh di sini adalah datang pada Tuhan Yesus, mendengar perkataannya, terlebih lagi melakukannya. Masalah bisa datang itu karena cobaan iblis. Masalah itu juga bisa datang karena kesalahan yang kita buat, atau juga karena Tuhan itu menguji iman kita. Tuhan menguji iman kita dengan membiarkan menghadapi berbagai masalah itu. Dari bagian yang kita baca dan kita perhatikan, di sini kita dapatkan dua orang yang memiliki sifat pembangun yang bijaksana dan pembangun yang bodoh. Pembangun yang bijaksana, kita tahu ketika dia membangun bangunan rumah di atasnya, dia memakai batu yang sifatnya itu keras, kuat. Maka ketika rumah itu dibangun di atasnya, tidak akan goyah. Saat ada banjir, ada angin badai, dia kuat, tidak mudah roboh. Pembangunan yang dilakukannya karena dia memikirkan tujuan, yaitu jangka panjang. Memperhitungkan kalau sewaktu-waktu akan datang hujan, akan datang banjir yang bisa merobohkan rumahnya. Nah, kalau dia membangun di atas batu yang kuat, yang kokoh itu, maka tidak akan mudah roboh atau ambruk. Pembangun yang bijaksana, meskipun dia mengeluarkan biaya yang banyak, bahkan jangka waktu untuk membangunnya itu lama, tetap ia akan tempuh. Karena apa? Dia memperhitungkan masa-masa mutu bangunan yang ia bangun. Disebut orang bijaksana itu karena ia mendengar perkataan Tuhan, terlebih melakukannya. Sedangkan dasar yang kuat di sini, kalau kita perhatikan baik-baik, itu adalah datang kepada Tuhan Yesus, mendengar perkataannya. Nah, orang yang bijaksana, hidupnya itu pasti kuat ketika menghadapi masalah. Dia tidak akan mudah goyah imannya. Dan hasil yang dicapai adalah keselamatan. Sedangkan pembangun yang bodoh yang kedua, itu karena dia memakai dasar itu pasir. Pasir itu sifatnya mudah tergerus air. Mungkin kalaupun angin badai itu menghempas
itu akan mudah ikut angin juga. Dia juga mudah digali, geser karena angin. Karena sifatnya inilah, maka pembangun rumah yang di atas pasir tidak memiliki dasar yang kuat, maka akan mudah runtuh. Terbawa arus pun akan mudah sekali. Membangun di atas pasir menunjukkan pekerjaannya itu sembarangan. Dia tidak mau repot, cari lokasi yang aman. Membangun rumah tanpa dasar menunjukkan tidak mau melakukan pekerjaan yang berat. Dia ingin gampangnya saja. Pembangunnya tidak mikir tujuan jangka panjang, hanya memikirkan cepat selesai, cepat jadi, mungkin biayanya sedikit, segera bisa ditempati. Nah, ini cara mudah. Dia tidak mau kerja keras, tidak mau melakukan hal-hal yang sukar, tidak memikirkan musibah. Pada saat ada hujan banjir, rumah itu tentu akan roboh karena fondasinya itu tidak kuat. Nah, orang seperti ini, orang yang digambarkan adalah orang yang berseru kepada Tuhan Yesus, mendengar tapi tidak melakukannya. Ia akan menghasilkan kehidupan yang lemah. Ketika ada persoalan hidup datang kepadanya, dia tidak siap dengan persoalan yang berat. Bahkan bisa jadi dia tidak bisa mengatasinya. Melalui firman Tuhan pada saat ini, biarlah kita boleh memperhatikan dengan baik. Kita sebagai pembangun yang bijaksana yang kita pilih, kita harus datang kepada Tuhan Yesus, mendengar perkataannya, dan harus melakukannya. Sehingga ketika hal itu kita lakukan, permasalahan datang, kita akan dapat memiliki iman yang kokoh, memiliki fondasi iman yang kokoh, karena kita menjadi orang-orang yang sudah kuat, dasarnya memiliki dasar iman yang kuat. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Berkatilah orang yang mendengar, terlebih melakukannya. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, jikalau firman-Mu sudah kami dengar, biarlah Engkau tanamkan ke dalam hati kami. Engkau memeteraikannya sehingga kami dapat menjadi pelaku akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus Tuhan senantiasa menuntun kami, sehingga kami boleh menjadi orang yang bijaksana di dalam kehidupan ini, di dalam mengatasi setiap masalah hidup kami bersama-sama dengan Engkau Tuhan Yesus. Dan kami serahkan Tuhan sepenuhnya kehidupan kami ke dalam kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Untuk merespon firman, mari kita menyanyikan lagu Sulit 30. Yesus
berada di penghujung kebaktian. Sebentar lagi kita akan mengakhiri kebaktian. Mari kita naikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus untuk setiap kebaikan-Mu, kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami ucap syukur untuk kebaktian kami pada pagi hari ini. Kami masih diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar pada pagi hari ini boleh kami tanam dalam setiap hati kami, dan biar Roh Kudus dan memimpin setiap hati kami, sehingga boleh melakukannya Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa untuk sekolah kami, SMA Masih Kudus, dan Engkau yang terus menyertai sekolah kami di dalam setiap rencananya Tuhan. Engkau yang menyertai, Engkau yang memberkati Bapak Ibu Guru yang mengajar kami, Engkau menyertai setiap kami murid-murid Tuhan, supaya kami dapat belajar dengan baik. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah-tengah situasi yang kurang baik. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang memelihara, Engkau Allah yang memberkati Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap pemimpin-pemimpin kami, Engkau yang memberikan hikmat-Mu, sehingga mereka dapat melakukan apa yang jadi tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Terima kasih Yesus, Kau menyerahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan yang kudus. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.